Kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh disebut apa namanya, target gitu ya dari kajian ini adalah meneladani manusia-manusia terbaik sepanjang masa, bukan mengesampingkan Rasulullah SAW tentunya ya, karena yang pokok itu adalah dalam beragama Islam ini pegangan itu ya, tuntunan pedoman orang Islam itu adalah seperti yang disabdakan Rasulullah sendiri adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita melihat mereka ya, para sahabat itu ya, bagaimana mereka mengikuti ya, meneladani Al-Quran dan Sunnah itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Dan hasilnya gitunya, endingnya sangat jelas ya, mereka ini menjadi manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Dan tambahanlah juga sedikitnya bahwa masuk surga tanpa hisab itu bukan dominasi mereka, bukan hanya untuk para sahabat. Masuk surga tanpa hisab itu Allah berikan kepada semua manusia sebetulnya. Ya, andai semua manusia bisa itu mencapai hal tersebut, ya boleh disebut ya silakan saja. Kurang lebih Allah seperti itu sebetulnya. Ya silahkan, karena Allah membuka kesempatannya untuk semua hambanya. Nah, inilah contoh-contohnya gitu ya. Contoh-contoh orang yang sukses besarnya di dalam hidup mereka, yaitu menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Masih bab ke-9, yaitu tentang keutamaan Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib ya. Abu Thalib ya bapaknya berarti ya. Abu Thalib itu adalah pamannya Rasulullah SAW yang merawat Rasulullah SAW ya, sejak beliau ditinggal oleh ibunya, kemudian dirawat oleh kakeknya, kemudian kakeknya juga meninggal, maka dirawat oleh Abu Thalib sejak anak-anak sampai beliau menikah, sampai menjadi nabi. Dan setelah beliau menjadi nabi, Abu Thalib inilah yang memberi jaminan, menjamin gitulahnya keamanan Rasulullah SAW. Meskipun dibalik itu tetap saja ya, Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan kekerasan, intimidasi dari kaum kafir Quraisynya di Mekah. Nah, kemarinnya ini nih, Ali bin Abu Thalib itu lahir 10 tahunnya sebelum beliau menjadi nabi. Jadi waktu hijrah itu Ali bin Abu Thalib umur 20 tahun. Nah, Abu Thalib itu kan meninggal ketika masih di Mekah sebelum hijrah ya. Nah, justru sejak Abu Thalib meninggal, maka kekerasan, intimidasi dari kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat itu meningkat tajam, itulahnya grafiknya meningkat tajam, kekerasannya semakin banyak.
Nah, selama atau ketika masih ada Ali bin Abu Thalib lama masih teredam lah gitunya. Tidak terlalu frontal, tidak terlalu barbar gitu ya apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Nah, karena jasanya yang sedemikian besar ya, karena jasanya yang sedemikian besar ya, dari Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, nah bahkan dari sejak anak-anaknya yang merawat beliau itu adalah Abu Thalib. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu sangat gitunya, sangat menginginkan kalau Abu Thalib itu masuk Islam. Karena kalau tidak masuk Islam ya sia-sialah itu semua kebaikan dari Abu Thalib itu ya seperti Allah nyatakan di salah satu ayat, gugur, batal, tidak ada yang menjadi pahala. Ya, tidak ada yang menjadi pahala yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Nah, tapi di luar katakanlahnya, kalau di luar apanya? Di luar kekafiran Abu Thalib. Abu Thalib ini tidak dikenal sebagai orang yang buruk, orang yang jahat gitu ya. Nah, bahkan merawat, melindungi Rasulullah SAW, justru kalau kebaikannya sangat banyak. Jadi kalau beda dengan Abu Lahab, Abu Jahal, selain kafir, nah perilaku, kelakuan, gitunya amal mereka pun sangat-sangat buruk. Nah kalau Abu Thalib malah melindungi, malah menjamin keamanan Rasulullah SAW. Sangat banyak, sangat besar lah jasa Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Tapi itu yang amat sangat disayangkan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhir hayat Abu Thalib tidak masuk Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW menyabdakan tentang orang penghuni neraka yang mendapatkan siksaan paling ringan. Ya, Rasulullah menerangkannya penghuni neraka yang siksaannya paling ringan itu adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Ternyata Rasulullah menerangkan demikian itu ditujukan kepada Abu Thalib, itu siksaannya seperti itu, tapi abadi karena dia kafir. Nah ini saya mendapatkan ini ya, Abu Thalib, ketika Abu Thalib meninggal, saya ininya belum mendapatkan tahun berapa gitunya, tahun berapa Abu Thalib meninggal. Hanya ketika Abu Thalib meninggal itu Ali bin Abu Thalib itu masih anak-anak. Ali bin Abu Thalib itu masih anak-anaknya, masih kecil. Nah, Abu Thalib itu melihat itu peristiwa sakitnya Abu Thalib, terbaring itulahnya. Beliau ya sebagai anak gitu Abu Thalib, siapa Ali bin Abu Thalib yang mendampingi ayahnya juga. Kemudian melihat kejadian ini pun gitu Ali bin Abu Thalib melihat Rasulullah SAW itu kan di akhir hayat Abu Thalib itu kan membisikkan agar Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika Rasulullah membisikkan demikian, Abu Jahal dan kawan-kawan juga membisikkan kepada Abu Thalib, ya apa kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Perang batin lah Abu Thalib dalam keadaan hampir meninggal. Yang akhirnya Abu Thalib kan memutuskan, aku tetap berada di dalam agama nenek moyang. Kemudian meninggal. Nah sebetulnya ini diantaranya ada catatan. Ini Abu Thalib nih yang mengucapkan di akhir hayatnya ini agak ada beberapa kalimat gitunya.
Nah ini maksudnya Abu Thalib seperti ini, dan Ali bin Abu Thalib itu mendengar dan menyaksikan Abu Thalib mengatakan demikian itu ketika dia masih anak-anak. Nah ini nih yang dikatakan oleh Abu Thalib ya. Karena Abu Thalib itu termasuk apa namanya, pemimpin pembesar itu untuk kaum Quraisy ya, seperti halnya Abu Lahab gitulah ya. Abu Thalib ini orang yang sangat berpengaruh dari keluarga Abdul Muthalib. Ya, makanya ketika Abu Thalib gitu ya memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah, nggak ada yang berani mengganggu. Kecuali Abu Lahab ya, kecuali Abu Lahab yang suka mengganggu, yang terus berusaha untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Selain dari Abu Lahab keluarganya sendiri, orang-orang kafir saat itu tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah SAW. Nih Abu Thalib mengatakan seperti ini nih. Wahai kaum Quraisy, aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menghormati bait rumah ini, yaitu Ka'bah. Sebab disinilah terletak keridhaan Tuhan dan tegak lurusnya kehidupan. Sakapun itu kafir lain gitu nya ngomong nama bener itu. Abu Thalib itu, ini Abu Thalibnya yang mengatakan, dia kan sampai meninggalnya kafir, tidak masuk Islam. Ya wahai kaum Quraisy, aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menghormati Al-Bait, yaitu Ka'bah. Sebab disinilah terletak keridhaan Tuhan dan tegak lurusnya kehidupan. Hubungkanlah tali persaudaraan, jangan sekali-kali kalian putuskan. Sebab silaturahmi bisa memperpanjang umur kalian. Apa di mana? Apa di mana itu? Ya Abu Thalib teh gini sadenge-denge teh meureunannya. Kemudian tiga berarti lahnya kalau kita satu tadi poinnya ya ini peliharalah al-baitnya Ka'bah, karena dari sinilah ya, karena dari sinilah keridhaan dan lurusnya hidup. Dua, hubungkanlah tali persaudaraan, jangan sekali-kali kalian putuskan, sebab silaturahmi bisa memperpanjang umur kalian. Tiga, janganlah kalian membangkang, sebab kaum-kaum sebelum kalian mengalami kebinasaan karena kelakuan mereka yang seperti itu. Benar, Islam ya banyak pada dikata-kata Abu Thalib nih. Janganlah kalian membangkang, sebab kaum-kaum sebelum kalian mengalami kebinasaan karena kelakuan mereka yang seperti itu. Wahai kaum Quraisy, penuhilah undangan orang yang mengundang. Berilah mereka yang meminta, karena dalam kedua hal itulah kemuliaan hidup kita. Ininya wasiatnya, nasihat luar biasa nih ya. Kafir padahal nih. Penuhilah undangan yang mengundang, berilah mereka yang meminta, karena dalam kedua hal itulah kemuliaan hidup kita. Jadi yang keempat mungkinnya, yang kelima, janganlah sekali-kali kalian berdusta dan mengkhianati amanat. Padahal kaum jahiliyah, ayah pendusta lah semuanya gitu ya. Makanya Rasulullah SAW yang jujur, betul-betul jujur kan menjadi orang yang aneh. Menjadi orang yang sampai diberi gelar Al-Amin, itulah ya. Ya karena masyarakat jahiliyahnya lah kafir lah, bisa dibayangkan. Ini Ali Abu Thalibnya memberi wasiat demikian. Jangan sekali-kali kalian berdusta dan mengkhianati amanat. Kemudian ingatlah, kupesankan Muhammad kepada kalian agar kalian perlakukan dengan baik. Ya, ini ya, ingatlah, kupesankan
Ya kukanan kutitipkan sebenarnya ya. Kutitipkan Muhammad kepada kalian agar kalian memperlakukan dengan baik. Sebab dialah satu-satunya orang yang dapat dipercaya di kalangan kaum Quraisy ini. Seorang yang terkenal jujur di kalangan bangsa Arab. Dia pula lah yang lengkap mempunyai sifat-sifat seperti yang kuwasiatkan kepada kalian itu. Dia telah menyampaikan sesuatu yang dapat diterima oleh hati nurani kita. Ari saya jika baca ya atau ari maneh cik itu henteu atunya lebar. Dia sendiri kan tidak masuk Islam. Dia telah menyampaikan sesuatu yang dapat diterima oleh hati nurani kita. Walau tidak bisa diterima oleh mulut kita. Disebabkan takut kebencian orang belaka. Ternyata demikian ya Abu Thalib apalinu kalafir itu. Dia telah menyampaikan sesuatu yang dapat diterima oleh hati nurani kita walau tidak bisa diterima oleh mulut kita. Disebabkan takut dan kebencian orang belaka. Demi Allah, seakan telah kusaksikan orang-orang miskin dan penduduk desa serta rakyat jelata telah menyambut dakwahnya. Ya, demi Allah seakan telah kusaksikan orang-orang miskin dan penduduk desa serta rakyat jelata telah menyambut dakwahnya, membenarkan apa yang diucapkannya, mengagungkan agama yang dibawanya, hingga mereka rela mengarungi maut bersamanya. Seakan kulihat bangsa Arab ini telah menyerahkan kepadanya cinta kasih mereka dan mempercayakan kendali hidup mereka. Demi Allah, barang siapa yang mengikuti jalannya pasti akan memperoleh petunjuk. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuknya pasti bahagia. Aduh, ya Abu Thalibnya. Demi Allahnya, barang siapa yang mengikuti jalannya pasti akan memperoleh petunjuk. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuknya pasti bahagia. Seandainya masih panjang umurku, pastilah aku akan membantunya dan menyingkirkan semua rintangan yang dihadapinya. Nah, ininya kata-kata Abu Thalib yang Ali bin Abu Thalib, ini kaitannya dengan Ali bin Abu Thalib ya. Ali bin Abu Thalib ketika Abu Thalib berwasiat demikian itu masih anak-anak tapi betul-betul menempel gitu ya di ingatannya. Ini semua nih gak ada yang jelek kan yang diwasiatkan, bahkan kan tadi yang di akhir-akhir kan Abu Thalib kan memerintahkan demikian ya, ikutilah gitu ya, ikutilah Muhammad. Ya, barang siapa mengikuti jalannya pasti akan memperoleh petunjuk, dan barang siapa memperoleh petunjuk pasti bahagia. Nah, ini sangat sangat mengakar pada diri Ali bin Abu Thalib. Ya, yang kemudian ya Ali bin Abi Thalib ini ya masuk Islam sejak anak-anak. Nah, demikian juga dengan adiknya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Nanti setelah ini nih, ini bab 9 ya tentang Ali bin Abi Thalib. Nanti bab berikutnya itu bab ke-10 tentang Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini dikenal sebagai sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, baik secara fisik, wajahnya, badannya juga namanya perangai, karakter, perilakunya. Itu adiknya ya, Ja'far bin Abu Thalib. Nah, kita kembali ke ini di bab ini nih ya. Itu maksudnya ya, saya bacakan yang barusan itu wasiat Abu Thalib sebelum meninggal yang oleh Ali bin Abu Thalib gitunya. Di Abu Thalib mendengar itu hal tersebut ketika dia masih anak-anak.
Dan apa yang diwasiatkan itu betul-betul meresap, itunya mengakar pada diri Ali bin Abu Thalib, sehingga dia itu masuk Islam sejak anak-anak, sejak masih kecil. Nah, di bab ini bab 9 yang kemarin baru 2 hadisnya, itu pun isinya sama, hanya 2 hadis yang isinya sama gitu ya. Ya itunya tentang yang isinya Rasulullah mau pada waktu perang Khaybar ya, Rasulullah mau menyerahkan ini bendera non panji pasukan gitulah ya, di mana Rasulullah mengatakan besok aku akan serahkan itu bendera ini kepada orang yang Allah akan memberi kemenangan perang ini melalui tangannya. Nah, malam harinya kan para sahabat itu mereka-reka memperbincangkan siapa kira-kira, sambil mereka semuanya berharap dapat membawa bendera tersebut. Ternyata Rasulullah SAW itu ketika pagi hari malah menanyakan mana Ali bin Abu Thalib. Ternyata Ali bin Abu Thalib kan memisahkan diri karena sedang sakit mata. Itu pun kan Ali bin Abu Thalib ini berangkatnya belakangan. Ya belakangan gitu, karena awalnya itu karena kondisinya sedang sakit. Tapi memaksakan juga. Nah, tadi antara pelajaran pentingnya gitu ya. Itu di antara pelajaran pentingnya. Ya sakit mata ya sakit mata lah ya bengkak, ya merah, ya pedih gitulah. Tapi kan memaksakan diri tidak mau hal tersebut menjadi penghalang untuk ini kan perang ini kan satu amal yang amat sangat besar. Nah, kesan itunya yang sangat penting. Ya artinya untuk melakukan sesuatu ketika ada apa-apa jadi alasan. Ini rasanya Ali bin Abu Thalib ini kalau mau jadi alasan tidak berangkat perang dengan mata yang sakit, mata yang sedemikian rupa gitu ya. Rasanya bisa jadinya kita mengatakan, kalau kita akan mengatakan pantas kalau tidak berangkat perang karena kan sedang sakit mata, di jalannya saja debu seperti apa. Ya debu di perjalanan di padang pasir pasti kan berdebu ya angin. Sementara sakit mata itu kan kena debu, kena angin kan semakin parah. Nah, artinya Ali bin Abu Thalib tidak menjadikan hal itu sebagai halangan itu untuk ini kesempatan beramal, bahkan ini amal yang besar yaitu perang di depan mata dilewatkan. Yang ternyata apa sih yang terjadi, itulah apa sih yang terjadi kemudian setelah berangkat, pokoknya kan Ali bin Abu Thalib berangkat jadi, nah apa yang terjadi, ternyata oleh Allah kan disembuhkan. Tahu nggak kalau nanti di sana akan disembuhkan oleh Allah? Ya kan Ali bin Abu Thalib kan tidak tahunya bahwa ternyata benar, mana Ali bin Abu Thalib bahwa panggil dia kemari. Ya benarlah itunya, ketika datang itu sedang sakit mata, kemudian oleh Rasulullah kan diobati dengan mengusapkan ludahnya, lalu didoakan sembuh seketika, dan seperti yang tidak ada bekas-bekas sakit mata sebelumnya. Nah, Ali bin Abu Thalib tahu nggak akan mengalami hal seperti itu? Itunya salah satu pelajaran pentingnya, artinya jangan terlalu mudah kumaha atuh da kertariris sakitu wae ge. Artinya ya ukur gitu nya. Ini kan harus seperti di awal tadi saya katakannya, ya kita mengkaji ini kan untuk meneladani mereka. Untuk meneladani mereka. Ini manusia-manusia terbaik sepanjang masa.
Mereka ini contoh-contoh orang yang sukses besar. Mereka ini masuk surga tanpa hisab. Itu kan diantaranya yang bisa diambilnya dari hadis yang pertama. Nah, ada memang kejadiannya demikian ya. Ali bin Abu Thalib itu berangkat menuju perang Khaybarnya belakangan. Kenapa? Karena sakit mata. Tapi kemudian kan setelah paksakeun tak tanah nu eta teh sangat terlihatnya nampak, berarti nih kesungguhan mereka nih, nampak kesungguhan mereka. Ini saya ungkap lagi ya di tentang Umar bin Khattab tentang Umar bin Khattab yang ini saya ungkap lagi ya, diulang-ulang biar lebih apa namanya, biar lebih mengakar ya. Ibnu Umar bertanya kepada Zaid bin Aslam tentang Umar bin Khattab, tentang bapaknya. Kemudian Zaid bin Aslam menerangkan, oh begini, nih bapak kamu itu, kurang lebih demikiannya, bapak kamu itu Umar bin Khattab itu orang yang begini. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Zaid bin Aslam, Ibnu Umar mengatakan, ma ra'aitu ahadan qattu ba'da Rasulillah SAW kana ajadda wa ajwada. Aku tidak menemukan seorang pun setelah Rasulullah SAW yang bersungguh-sungguh dan dermawan sampai beliau meninggal. Atas tentang aku tidak mendapati orang yang lebih bersungguh-sungguh dan lebih dermawan dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Poin itu pastinya semuanya dimiliki nih oleh, apalagi ini sahabat-sahabat papan atas itulahnya, ke satu Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yaitu tentang kesungguhan. Ya, di dalam intinya kan di dalam beragama, kesungguhan itu di dalam beragama Islam. Nah, dalam kondisi seperti ini sedang sakit mata, memaksakan diri, udah kudu paksakeun maneh dan teu mah eleh deui ku setan teh. Ya kalau tidak dari kitanya tidak memaksakan diri, ya kapan gitu sebutan teh, jadinya gitulah, kapan mau menang melawan setan, nggak akan kejadian. Nah, ini kemudian kan oleh Allah dimudahkan. Nah, ini juga nih ya. Kalau di itu kan yang di ayat fasan nuyassiruhu lil yusra. Kami akan memudahkannya. Kami akan memudahkannya jalan ke surga. Ali bin Abu Thalib kan berangkat itu ingin ikut perang. Tapi dalam keadaan kondisinya sedang sakit mata. Oleh Allah dimudahkan. Dengan cara apa Allah memudahkannya? Karena pada diri Ali bin Abu Thalib itu ada kesungguhan, memaksakan diri berangkat meskipun sedang sakit mata. Oleh Allah dimudahkan, malah menjadi orang yang dipercaya memegang bendera. Kan orang lain juga mau. Padahal orang lain juga kan berharapnya, mau, menginginkan itu dipercaya oleh Rasulullah memegang bendera pasukan. Ternyata Ali bin Abu Thalib yang dipercaya. Nah, itu sakit matanya bagaimana? Oleh Allah disembuhkan. Nah, itu oleh Allah dimudahkan kalau memang pada diri kita gitulahnya. Kalau pada diri kitanya itu memang ada kesungguhan. Ya ditunjukkanlah dengan hal-hal seperti ini. Ini contohnya gitu ya. Kalau tidak ada kesungguhan dalam diri Ali bin Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib akan merasa benar untuk tidak ikut perang dengan alasan sedang sakit mata. Merasa benar artinya ya, untuk tidak berangkat perang karena sedang sakit mata. Bisa jadi kalau di mata sesama manusia mau, oh iya wajar. Tapi di mata Allah, nah ininya bukti lah itunya.
bahwa dengan kesungguhan memaksakan diri oleh Allah dimudahkan. Dalam hadis ini, kasus ini, Allah memudahkan Ali bin Abu Thalib itu jadi bisa kan ikut perang, bahkan menjadi pemegang bendera itu dimudahkanlah apa yang menjadi tadinya itunya, apa yang dianggap akan menjadi penghalangnya untuk ikut perang, yaitu sakit mata, kan oleh Allah disembuhkan. Ini contoh nyatanya, fasan nuyassiruhul lil yusra, benar pasti Allah akan memudahkan. Nah, itulah yang keduanya, sedikit ulasan terlebih dahulu tentang hadis yang kedua. Dan setelah mungkinnya ada muncul juga hikmah pelajaran itu yang kalau nggak salah yang di pertemuan yang lalu belum muncul hal tersebut yaitu tentang kesungguhan. Ini sangat menunjukkan kesungguhan Ali bin Abu Thalib dalam, kalau kita ambil secara menyeluruh jadinya kesungguhan dalam beragama Islam. Ini kan ini kan hanya salah satu contoh bagaimana Ali bin Abu Thalib, kesungguhan Ali bin Abu Thalib itu dalam beragama Islam. Jadi tidak mudah apa namanya, tidak mudah kalau ada apa-apa ada kumaha atunya abdi mah geus hese jeung nu kitu mah. Da kumaha atunya da abdi mah resep keneh ameng mah maneh ceuk urang atuh kitu mah da resep keneh itu dah yang keneh kitu yang keneh kieu. Ya kapan artinya mau bersungguh-sungguh? Kalau ini saja alasan yang enggak apa namanya, kalau menurut saya bisa jadi benar itunya, bisa jadi benar kalau tidak ikut berperang karena sedang sakit. Nah, yang ketiga nih, hadis ketiga. Dari siapa nih? Sa'ad. Dari Sa'ad, dia berkata, ada seseorang yang datang dari Abu Hazim, malah kok dari Sa'ad sih. Dari Abu Hazim nih, ini yang menuturkan hadis ini ya, Abu Hazim namanya ya. Dari Abu Hazim dia berkata, anna rajulan ja'a ila Sahl bin Sa'din. Ada seseorang yang datang kepada Sahal bin Sa'ad. Ya, ada seseorang yang datang kepada Sahal bin Sa'ad. Faqala, kemudian dia berkata, haza fulanun yad'u aliyan indal mimbar. Ini adalah orang yang memanggil Ali ketika sedang di mimbar, ketika sedang berada di dekat mimbar. Faqala qala fayaqulu maza, bagaimana dia memanggilnya? Nah, ini adalah seseorang yang memanggil Ali, memanggil Ali ketika Ali sedang berada di dekat mimbar. Nah, kemudian ditanyakan bagaimana memanggilnya. Qala yaqulu lahu Abu Turab. Orang itu memanggil Ali dengan kunyah, sebutannya yaitu Abu Turab. Turab itu tanah, tanya dari Abu teh atuh kana naon lah, Abu mah Abu Hurairah kana ucing. Kalau misalnya dari profesinya, seorang tukang kayu Abu Najjar, itu ke profesinya. Nah, ini Abu Turab kena tanah naon gitu, emang Ali tukang gali apa? Ali Abu Thalib Abu Turab. Kalau nah itu jadi hese di orang tanya, Abu itu kalau secara harfiah kan bapak. Kalau Abu Najjar bukan bapaknya kayu, tukang kayu. Kalau Abu Hurairah penggemar kucing, ya bukan bapaknya kucing. Nah, Abu Turab
Turab itu dari tanah, turab itu tanah. Nah, karena kalau abu apa bebas katakanlahnya di itu budaya mereka di apa namanya di sana gitu ya. Kalau memunculkan sebutan untuk seseorang dengan sebutan abu, nah kemudian abunya itu abu apa? Abu Lahab, Abu Bakar itu dari bukan nama asli. Kalau Abu Lahab itu muncul lahabnya itu dari apa namanya dari wajahnya itu yang merah, wajahnya yang si cepot atau apa wajahnya yang merah, ya itulah sebutannya yang kemudian muncul seolah-olah yaitu wajahnya itu seperti orang yang sedang marah gitunya, wajahnya merah padam, muncullah Abu Lahab. Abu Bakar, arti bakar itunya namanya Abdullah. Nama asli Abdullah itu nama asli Abu Bakar itu Abdullah. Muncul sebutan Abu Bakar. Apa sih bakar? Bakar itu artinya apa namanya ya? Apa nih bahasa Indonesianya nih? Kalau bahasa Sunda nama tanginas. Beda kan cekatan dengan tanginas. Panggilan wae, tanginas artinya kan awal. Melekatlah pada Abu Bakar. Nah itulah Abu Bakar kan pas tabikul khairat selalu yang paling dulu. Nah eta tanginas gitu. Selalu yang paling dulu. Dalam hal ini kan dalam urusan amal soleh tas sampai melekat sebutannya Abu Bakar si tanginas, selalu paling dulunya kalau dalam urusan kebaikan, dalam urusan amal soleh. Abu Jahal si belegung Abu Jahal ada si bapengok si eta ada. Abu Jahal kan bukan nama asli. Nama aslinya adalah Amr. Dari mana sebutan Abu Jahal? Itu Rasulullah yang memberi sebutan Abu Jahal. Apa sih Jahal? Dungu. Abu Jahal itunya dungunya itu setelah dia mengatakan Muhammad itu benar tapi saya tidak akan beriman. Nah, Rasulullah kemudian yang pertama kali memunculkan Abu Jahal, dasar si dungu, padahal sebelumnya sebutannya itu Abu Hikam, justru si bijak. Nah itulah ya Abu Turab, Ali bin Abu Thalib, Abu Turab, di mana munculnya itu Abu Turab? Cacing tanah gitu atau tukang gali atau apa kaitannya dengan tanah nih? Sampai ya ada seseorang yang berkata kepada Sahal bin Sa'ad. Orang itu mengatakan kepada Sahal bin Sa'ad, ini adalah orang yang memanggil Ali. Ya saat itu Ali sedang berada di dekat mimbar. Bagaimana dia memanggilnya? Apa panggilannya? Itu yang diucapkan oleh orang itu. Qala, dia menjawab, orang itu memanggilnya dengan sebutan dengan panggilan Abu Turab. Fadohika, kemudian Sahal bin Sa'ad itu tertawa. Ya tapi naonnya Abu Turab da Abu Sahal bin Sa'ad sabar tertawa. Ya Sahal bin Sa'ad kemudian tertawa. Qala, Sahal bin Sa'ad nih berkata, ya tertawa gitunya, dia tertawa mendengar ada yang ini, ada orang ini memanggil Ali dengan sebutan apa? Abu Turab. Sahal bin Sa'ad tertawa. Kemudian dia berkata, wallahi ma sammahu illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, yang memunculkan sebutan Abu Turab itu adalah Nabi. Ya, yang memunculkan sebutan Abu Turab untuk Ali bin Abu Thalib itu adalah Nabi.
Wa maka nalahu ismun ahabba ilaihi minhu, dan tidak ada sebutan yang lebih disukai oleh Ali bin Abu Thalib yang dibandingkan dengan sebutan Abu Turab, karena itu dimunculkan oleh Nabi. Ya artinya sebutan sebutan gelar, kata gitunya, sebutan gelar bisa jadi mungkin ini, mungkin misalnya seperti ini, Ali bin Abu Thalib itu kan perawakannya tinggi besar gitulahnya, Ali bin Abu Thalib. Kalau di kita mungkin muncullah sebutan, wah si Bima, misalnya gitunya, wah si Bima. Ya pantas lah kalau misalnya karena perawakannya demikian. Andai misalnya ada sebutan demikian, saya lebih suka dengan sebutan Abu Turab. Abu Turab, Abu Tarab gitu. Abu Turab. Ada Sahal bin Sa'ad saja sampai tertawa gitu ya. Ternyata Sahal bin Sa'ad apal sejarah lah kan. Demi Allah itu Nabi yang memunculkan sebutan itu. Dan tidak ada hanya sebutan-sebutan yang lebih disukai oleh Ali bin Abu Thalib dibandingkan dengan sebutan itu. Nah, karena itu dimunculkan oleh Nabi. Pastat amtul hadisa sahlan. Kata orang tadi yang bertanya kepada Sa'ad, yang berkata kepada Sa'ad, aku jadi antusias nih, jadi penasaran, ingin mendapatkan penjelasan lebih dari Sa'ad. Bagaimana itu kan, seolah-olah bagaimana ceritanya Nabi sampai memunculkan sebutan tersebut. Pastat amtul hadisa sahlan, aku jadi antusias ingin lebih lagi ya mendengar lah gitunya, cerita atau penjelasan gitu dari Sahal bin Sa'ad. Wakul tuh, nah aku mengatakan, ya Aba Abbas, tuh Sahal bin Sa'ad saja ini Abu Abbas nih. Wahai Abu Abbas, Sahal bin Sa'adnya yang dimaksud nih, yang dipanggil. Ya Aba Abbasin, kaifa zaka, wahai Abu Abbas, bagaimana bisa demikian? Tak itulah jadi ya bagaimana ceritanya gitu loh, bagaimana ceritanya gitu Rasulullah SAW gitu sampai memunculkan sebutan Abu Turab untuk Ali bin Abu Thalib. Wahai Abu Abbas, bagaimana? Itunya bagaimana ceritanya bisa demikian? Qala Sahal bin Sa'ad, kemudian menuturkan, di Sahal bin Sa'ad menuturkan, ya beginilah nih ceritanya. Dakhala Aliyun ala Fatimata summa kharaja fasfad toja'a fil masjid. Ali bin Abu Thalib datang kepada Fatimah, kemudian dia keluar. Ya, datang mendatangi Fatimah, jadi masuk ke rumah gitu Fatimah. Kemudian keluar, fatoja'a fil masjid, kemudian berbaring di dalam masjid. Faqala Nabi SAW, aina ibnu ammika. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah, kemana anak pamanmu? Mana suamimu gitulahnya. Ini Rasul itu bertanya demikian, mana suamimu? Qalat, Fatimah menjawab, fil masjid, dia ada di dalam masjid. Fa kharaja ilaihi wa wajada ridaahu qad saqata an zuhrihi wa khalasat turabu ila zuhrihi. Kemudian Rasulullah SAW keluar menuju masjid. Lalu beliau mendapatkan Ali bin Abu Thalib sedang berbaring di dalam masjid, sementara kain bajunya tersingkap hingga punggungnya kena ke tanah.
Faja'ala yasmahu faja'ala yamsahu turoba. Kemudian Rasulullah menghampiri, Rasulullah mendapati demikian, Ali bin Abu Thalib sedang berbaring di dalam masjid, bajunya tersingkap hingga punggungnya itu kena ke lantainya, lantai Masjid Nabawi kan tanah, hingga punggungnya itu kena ke tanah, bajunya tersingkap, punggungnya kena ke tanah. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri lalu membersihkan, mengusap-usap, membersihkan tanah dari punggungnya. Fayaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, ijlis ya Aba Turob, ijlis ya Aba Turob, di 2 kali ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, duduklah wahai Abu Turob. Tah ini pertama kali muncul sebutan Abu Turob menyadari Rasulullah untuk Ali bin Abu Thalib. Ternyata karena peristiwa ini, ketika sedang berbaring, bajunya tersingkap, punggungnya kena ke tanah. Nah, muncullah sebutan Abu. Tak itu sebut Abu teh. Abu apa? Abu Turob. Bukan tukang gali loh. Bukan tukang gali. Ya seperti itulah itunya ceritanya kemunculan Abu Turob dari Rasulullah SAW. Nah, kalau di riwayat yang lain seperti ini nih. Rasulullah SAW itu datang karena Rasulullah sering ya datang ke rumah Fatimah. Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimahnya Ali bin Abu Thalib tidak ada. Rasulullah menanyakan seperti tadi lah, mana suami kamu? Di lain hadis itu Fatimah menjawab nggak tahu, dia keluar dalam keadaan marah. Ya sedang marahan, berartinya dengan Ali dengan Fatimah sedang marahan. Nah, Ali dalam keadaan marah, nggak ngomong apa-apa, kemudian keluar saja dari rumahnya. Fatimah nggak tahu Ali pergi kemana. Kemudian Rasulullah kebetulan mungkinnya Rasulullah datang. Ternyata Ali bin Abu Thalib tidak ada. Mana suami kamu? Nggak tahu, dia keluar dari rumah dalam keadaan marah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seseorang, tolong cari Ali bin Abu Thalib ada di mana. Jauh, yang di masjid. Pusing gitu. Biasa. datang ke masjid lohor jam 12 lebih 4 ke masjid di jam 12 kurang seperempat. Waduh, tahjir lain, pusing di imah ya. Sungkan ibadah, pusing di imah ya. Tuluy ka masjid ngagoler. Iya butuh rob daerah masjid na karpet jadi abu naon atau abu karpet. Sebutan abu karpet. Ternyata orang yang diperintah coba cari itu, tolong cari Ali bin Abu Thalib ada di mana. Ternyata ditemukan sedang di masjid. Dia nggak berani karena Abu Thalibnya katakanlah kedapatan tadinya berbaring tidur. Orang ini tidak berani membangunkan. Kemudian dia balik lagi lapor ke Rasulullah, ada di masjid sedang tidur. Nah, kemudian Rasulullah yang menyusul. Nah, seperti inilah kejadiannya. Begitu terlihat Bima ngegoler atunya itu awak jagung badak gitu, bajunya nyenglen terus tangongna karena iya kena taneuh. Nah, anak-anakan noh mun aya rawa. Nah, anak-anakan lamun galak si talapung gitu. Diusapannya oleh Rasulullah SAW. Tadi katanya karena Rasulullah itu sangat menyayangi Abu Thalib. Ya juga karena hanya juga mau tidak mau kan, karena jasa kebaikan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW baik sebelum menjadi nabi ataupun setelah menjadi nabi sangat besar, itulahnya jasa Abu Thalib. Nah, Ali bin Abu Thalibnya juga kan tadi sejak anak-anak kan sudah mendengar wasiat dari Abu Thalib seperti apa. Maka Ali bin Abu Thalib itu melaksanakan wasiat Abu Thalib yang tadi, ikuti Muhammad.
Barang siapa yang mengikuti tadi kan pasti mendapat petunjuk. Barang siapa yang mendapat petunjuknya pasti bahagia. Nah, maka Ali bin Abi Thalib itulah menjadi sahabat yang itu yang benar-benar gitu taat sejak anak-anak. Kita bandingkan nih dengan ini kalau yang mungkin suka melihat apa namanya ya, melihat kejadian-kejadian di Palestina, di Gaza, bagaimana anak-anak kecil itu mereka ngomong apa, anak-anak kecil yang entah umur di bawah 10 mungkin ya, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sering nih saya dapati anak-anak kecil ketika di sana itu mereka ngomong seperti itu, cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong. Tapi abad milenial, sahabat seperti apa dulu yang diajari langsung, yang melihat langsung Rasulullah? Ya anak-anak di Gaza saja seperti itu ya. Kita bayangkan dulu kalau sahabat sejak anak-anak seperti apa. Lebih, saya kira kan lebih dari mereka yang sekarang nih. Mereka saja yang sekarang bisa seperti itu, apalagi nah tentunya dalam pikiran saya, ya apalagi ini dulu sahabat yang apa namanya seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik. Kan Anas bin Malik itu ketika Rasulullah SAW, Anas bin Malik itu orang Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Anas bin Malik itu umur 10 tahun. Nih anak umur 10 tahun. Yang oleh ibunya kemudian, Rasulullah, terimalah anak saya untuk menjadi pelayanmu. Kemudian oleh Rasulullah kan diterima, maka Anas bin Malik itu menjadi pelayan Rasulullah SAW, baik ketika di Madinah ataupun sedang safar. Anas bin Malik itu mengikuti Rasulullah SAW karena oleh ibunya gitulah ya, dititipkan kepada Rasulullah untuk dijadikan pelayannya. Anas bin Malik kira-kira sejak umur 10 tahun sudah mendapat langsung kan ya apa namanya ya kan, mendengar langsung, melihat gitu dari Nabi SAW. Anas bin Malik seperti apa? Anak-anak di Gaza saja sekarang seperti itu. Bisa berarti kan ya? Dan hal yang sangat mendukungnya itu adalah lingkungan berarti. Dan lingkungan di Gaza itu memang demikian ya, dulu lingkungan Rasul dan para sahabat seperti apa? Ya pantaslah kalau mereka ini gitu ya, yang langsung apa namanya mendapatkan bimbingan ajaran dari Rasulullah SAW, menjadi manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Nah sampai di sana nih ya, hadis yang kedua nih ya, ketiga gitu. Hadis yang ketiga nih dari bab ini ya, hanya tentang itu berarti nih, tentang sebutan. Sementara kalau sebutan kunyah bahasa Arabnya Abu apalah gitu ya, sahabat yang lain juga banyak yang mendapatkan sebutan demikian. Nah kalau untuk Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan kunyahnya itu langsung dari Rasulullah SAW, ya karena peristiwa yang sepele, tidur di dalam masjid. Ya tidur di dalam masjid, kemudian bajunya tersingkap, punggungnya kena ke tanah. Tapi di sini nih sangat kelihatannya ketika Rasulullah SAW melihat Ali bin Abi Thalib tidur itu di masjid, beliau menghampiri lalu dibersihkan tanah yang apa namanya yang nempel di punggungnya. Kemudian sambil membangunkan, ijlis ya Aba Turab, bergigisi kemudian Ali bin Abi Thalib jadi susulan. Aduh disusulan.
Nah itu hanya itu saja, hanya soal sebutannya, tapi ini dimunculkan ya oleh Imam Al Bukhari yang ternyata gitu tak, siapa tadi ini Sahal bin Sa'ad ya, yang mengatakan ya tidak ada bahasa Arab tadi lah ya, bahasa kitanya sebutan, gelar, landihan alias bahasa orang normal gitu sekitar itu ya, artinya kan sebutan lain untuk dari nama asli. Tidak ada yang lebih disukai oleh Ali bin Abu Thalib selain sebutan Abu Turab, karena itu bersejarah. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah SAW pasti apa namanya ya, jadi sejarah, jadi kebanggaan. Ya, karena Rasulullah SAW itu kan tidak pernah apa namanya ya, tidak pernah dan tidak akan ada satu hal kecil pun yang buruk berkaitan dengan Rasulullah SAW. Ya, tidak akan pernah, jadi tidak akan ada hal sekecil apapun itu hal yang buruk yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Ini menjadi kebanggaan bagi Ali bin Abu Thalib karena mendapat sebutan seperti itu dari Rasulullah SAW. Adapun kejadian sore tadi di riwayat yang lain wanya marah gitu, ya biasa gitulahnya di dalam apa namanya di dalam rumah atau rumah tangga itunya, suami istri ada kesal, ada marah. Rasulullah dengan istrinya juga sama. Tapi kan marah itu bukan arti ngawak-wak, alah apa namanya itu ngawak-wak lagi. Ngawak-wak Norweco turun-turun, marah merasa ada rasa marah, kecewa, tidak setuju akan sesuatu. Nah itu hal lumrah. Tapi kalau marah mau apa? Kalau marah mau bagaimana? Umar bin Khattab kalau nggak salahnya, Umar bin Khattab itu apa namanya, kalau marah itu kepada istrinya, Umar bin Khattab itu lebih memilih diam. Nah ini Ali bin Abu Thalib juga sama, jadi Ali bin Abu Thalib kan lebih memilih, nah, sudah keluar saja ke masjid, tapi kade atau kemana itu ke masjid, goler di masjid lah, gitulah aman. Kemudian hadis berikutnya nih, hadis yang keempat. An Sa'd bin Ubaidata qala ja'a rajulun ila ibni Umar fasa'alahu an Utsmana fazakara an mahasini amalihi qala la'alla zaka yasu'uka qala na'am qala fa argamallahu bi anfik summa sa'alahu an aliyin fa zakara mahasina amalihi qala huwa zaka baituhu awsatu buyutin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa qala la'alla zaka yasuka qala ajal qala fa argamallahu bi anfika intlik fajhad ala jahdika. Dari gila tuh, bukan setelahnya, setelah Rasulullah tidak ada kan situasi masih aman gitunya ketika kepemimpinan khalifah oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal oleh Umar bin Khattab, relatif lah nggak ada masalah. Dan masalah itu dimulainya setelah Umar bin Khattab meninggal, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Beliau masih ada saja, Rasulullah kan sudah memberi gambaran. Abu Bakar beritakan kepadanya tentang kepastiannya masuk surga. Umar bin Khattab beritakan kepadanya tentang kepastiannya masuk surga. Utsman bin Affan beritakan kepastiannya masuk surga. Tapi untuk Utsman bin Affan ada tapinya. Jalannya
apa namanya, lebih lebih terjal gitulahnya. Ya, terjal benar kan, di Utsman bin Affan itu mulai banyak masalah. Nah, kemudian kan bahkan sampai terjadi ada dua kubu. Nah, ini yang di hadis ini nih ya. Ini orangnya Muawiyah yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang Utsman bin Affan. Kita sambil terjemah nih ya. Ibnu Umar itu menceritakan kebaikan Utsman bin Affan. Ini dari Sa'ad bin Ubaidah, dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Ibnu Umar, kemudian menanyakan tentang Utsman bin Affan. Kemudian Ibnu Umar menceritakan kebaikan-kebaikannya, terutama yang besar-besar lah ya. Yang besar-besar, yaitu yang disebutkan di dalam hadis itu kan, satu, ketika perang Tabuk seluruh keperluan perang itu hanya dari Utsman bin Affan yang menutupinya. Kemudian ada sumur rumah, kan namanya ya, sumur rumah yang asalnya dimiliki orang Yahudi, itu dipersulit oleh pemiliknya ya orang Yahudi apabila orang-orang Islam mau mengambil air. Maka kemudian sumur itu dibeli meskipun dengan harga yang mahal, lalu diwakafkan, dibebaskan, itu tidak dimiliki oleh Utsman bin Affan. Nah, banyaknya kebaikan Utsman bin Affan yang ada seseorang bertanya kepada kepada Ibnu Umar tentang Utsman bin Affan, maka ia menceritakan kebaikan-kebaikan amalnya. Fadzakara an mahasini amalihi, menceritakan kebaikan-kebaikan amalnya. Nah, kemudian Ibnu Umar mengatakan begini, la allazaka yasuka. Nah, aja maneh banget terobah sih teresep pencik orang mah diceritakan kebaikannya, apa itu membuat kamu gak senang? Itu membuat kamu tidak senang? Itu membuat kamu susah? Kalau orang itu menjawab, "Ya," diceneng jawab berarti. Nah, yang ini nih ya, yang tadinya dimulai di zaman Utsman bin Affan ya boleh disebut apa namanya ya, di antara kaum muslimin itu sudah mulai lah terjadi perpecahan. Nah, Ibnu Umar itu ketika terjadi perpecahan itu, Ibnu Umar tidak mau memihak ke pihak manapun. Dari satu pihak mengajak Ibnu Umar seolah-olah, kamu ini diam saja, ini situasinya seperti ini, ayo gabung. Ibnu Umar akan menjawab, dulu aku berperang dengan Rasulullah itu jelas siapa yang harus saya bunuh, yaitu kafir. Sekarang saya harus bunuh siapa? Itu jawaban Ibnu Umarnya. Sekarang saya harus bunuh siapa? Saya harus bunuh saudara saya sendiri. Nah, ketika terjadi kan ya, bahkan perang kan disebutnya namanya perang Jamal. Ini kelompok kubu gitulah, Ali bin Abu Thalib dengan kubu Aisyah. Jadi situ ada provokatornya, orang-orang munafik. Sampai terjadi perang, Ibnu Umar nggak mau ikut. Nah, di sini ada yang menanyakan bagaimana Utsman bin Affan, ceritakan kebaikannya. Orang itu malah nggak enak. Orang itu merasa gak enak, dia mendengar kebaikan-kebaikan Utsman bin Affan yang disebutkan, yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar berkata demikian, la'alla zaka yasuka. Apa itu menyusahkan kamu? Apa kamu gak suka? Gitulahnya ketika disebutkan kebaikan-kebaikannya. Orang itu menjawab, qala na'am, iya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, fa'argomallahu bi'anfik, mudah-mudahan, ini bahasa idiomnya, ungkapan fa'argomallahu bi'anfik itu mudah-mudahan Allah menyungkurkan hidungmu ke tanah.
Ya, ini ada mananya adalah mudah-mudahan Allah mencelakakan kamu. Menanyakan Utsman bin Affan kebaikannya, jadi ceritakan kebaikan-kebaikannya, orang ini malah gak suka. Ya, padahal kan Utsman bin Affan itu kan salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Bisa dibayangkan kan amalnya seperti apa. Nah, ini berarti dari pihak yang berseberangan, yang tidak suka nih kepada Utsman bin Affan, diceritakan kebaikannya. Malah dia ini apa namanya tadinya menunjukkan ketidaksukaannya. Summa sa'alahu an Aliyin. Kemudian orang ini bertanya lagi tentang Ali bin Abu Thalib. Fa zakara mahasina amalihi. Kemudian Ibnu Umar mengisahkan, menyampaikan kebaikan-kebaikan amalnya, kebaikan-kebaikan amal Ali bin Abu Thalib. Ditambah lagi, qala huwa zakatu rumahnya. Tuh rumah Ali bin Abu Thalib, baituhu ausatu buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Ali bin Abu Thalib itu di tengah rumah Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah kan yang menempatkannya. Tuh rumahnya. Rumah Ali bin Abu Thalib itu ya terletak di tengah rumah Rasulullah SAW. Ternyata orang itu sama. Dia menunjukkan ketidaksukaannya mendengar paparan gitu dari Ibnu Umar tentang kebaikan-kebaikan amal Ali bin Abu Thalib. Summa qala la'alla zaka yasuka. Kamu nggak suka juga? Kamu apa? Kamu jadi merasa susah gitu mendengar kebaikan-kebaikan Ali bin Abu Thalib? Qala ajal, orang itu malah menjawab, ya, untung tadi kepretnya ke Umar bin Khattab. Untung tadi kepret ke Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab kan tadi sudah seperti itu. Aku nggak akan berpihak kemana-mana. Orang itu malah terang, ya udah saya nggak suka. Qala Ibnu Umar berkata, fa'argomallahu bi'anfik. Mudah-mudahan Allah menyungkurkan hidungmu ke tanah. Intolik, sudah pergi kamu. Fajhad ala jahdaka. Sampaikanlah kalau begitu. Sampaikanlah sesukamu atas keterangan apa yang aku sampaikan. Ya, sampaikanlah sesukamu atas keterangan yang aku sampaikan. Artinya Ibnu Umar melihat orang ini pasti dipelintir nih, pasti direkayasa. Ya, karena ketika diceritakan kebaikan-kebaikannya itu malah menunjukkan ekspresi gak suka. Ketika ditanya kenapa kamu gak suka, apa itu menyusahkan kamu? Iya, diusir oleh Ibnu Umar. Ya, intolik fajhad ala jahlika. Pergilah kamu, silakan sampaikan apapun atau sesukamu atas penjelasannya, atas keterangan yang aku sampaikan. Nah, di sini dia yang menjadi ininya adalah Ibnu Umar. Artinya Ibnu Umar dalam karena di hadis ini kan Ibnu Umarnya yang mengisahkannya. Ibnu Umar kan tahu berarti bagaimana kebaikan-kebaikan amal dari dua saja di sininya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Ketika yang menanyakannya itu malah merasa nggak suka, akan diusir. Ya, artinya ya Ali bin Abu Thalib sahabat yang kalau kita bandingkan juga kan ya. Kalau kita bandingkan Ibnu Umar nih ya, Ibnu Umar kan tidak masuk. Ibnu Umar kan tidak masuk ke dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apalagi kan di hadis yang terakhir kemarinnya tentang Utsman bin Affan kan hadisnya panjang. Dimana hadisnya kan mengisahkan tentang peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, ada seseorang yang meminta kepada Umar bin Khattab, siapa yang akan menjadi penggantimu? Ditunjuklah 6 orang.
Inilah formaturnya, inilah formatur yang menetapkan siapa khalifah. Ternyata semuanya sepakat Utsman bin Affan. Sementara menurut apa namanya, menurut ketetapan, menurut sunnah itu di dalam Islam, bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah ahlul ilmi wal fadli. Andai kita banding-bandingkan, nah Ibnu Umar dibanding Utsman bin Affan pasti gak ada apa-apanya. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah. Ibnu Umar dibanding Ali bin Abi Thalib, ya jauh itu ya. Ali bin Abi Thalib itu khalifah keempat, Ibnu Umar enggak. Bukan saya merendahkannya Ibnu Umar. Saya merujuk gitu ke hadis yang ini. Anas bin Malik kan dia mengatakan seperti ini, aku sangat mencintai Rasulullah, aku sangat mencintai Abu Bakar, sangat mencintai Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Wa in lam a'mal ka amalihim, meskipun kalau dibandingkan amalku dengan mereka ibarat langit dan bumi lah, Pak, istilah kita. Jangan bandingkan amalku dengan mereka. Mereka makanya terpilih jadi khalifah, orang terbaik. Ini malah itu kan, ini malah ketika disampaikan, dipaparkan kebaikan-kebaikan amal Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang ini malah menunjukkan tidak suka. Jadi usirlah, pasti itu ya, diusir oleh Ibnu Umar. Fajhad ala jahdi ka mana itu ngomong aja lah. Nah sekira itu 21 dua hadis tanya ya, apa namanya, dari ini tentang keutamaan Ali bin Abu Thalib. Masih ada tapi pendek-pendek nih yang berikutnya ya, hadisnya masih ada 3 hadis lagi tapi tidak terlalu panjang sihnya ini hadis-hadisnya. Nah cukup dulu lahnya, tambah 2 hadis berarti tinggal 3 hadis lagi nih tentang keutamaan Ali bin Abu Thalib.